Assalamualaikum sanak. Salam sehat dan bunga selalu buat pianang sudah ke channel Ulun. Channel utuh tumbak, utuhnya orang Banua. Nah sanak, beda dengan konten sebelumnya yang mungkin biasanya saya cuman upload video travel atau entah apalah. Di kesempatan kali ini saya coba akan buat konten bahas alur cerita sebuah film. Ya, meskipun terbilang amatir, mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian dalam memilih film, terutama ketika mengisi waktu gabut. Oke, kita langsung saja. Pada kesempatan perdana ini saya akan membahas alur sebuah film dari negeri Sakura. Bergenre action, film ini sebetulnya juga diangkat dari kisah anime yang berjudul Dororo. Dororo sendiri berarti, yaitu monster anak-anak. Dalam film ini julukan Dororo melekat langsung pada seorang ronin yang memiliki perjalanan hidup sangat menyedihkan, yaitu Hyakimaru. Sejak bayi Hyaki telah dibuang oleh kedua orang tuanya sendiri. Bahkan tak cukup sampai di situ. Ia juga dibuang dengan kondisi organ tubuh yang telah termutilasi, lantaran sang ayah membuat perjanjian dengan iblis. Film ini diawali oleh kisah Kagemitsu, yang merupakan ayah Hyaki sekaligus keturunan Daigo. Ia yang saat itu sebelumnya terlibat peperangan dan kalah dengan kelompok Kanayama mendatangi sebuah kuil terlarang. Di sana Kagemitsu pun meminta pertolongan kepada iblis. Dan parahnya hanya demi memenuhi hasrat balas dendam dan juga menguasai dunia. Ia bahkan rela memenuhi permintaan iblis, yang konsekuensinya mengorbankan anak pertamanya sekalipun. Kagemitsu berjanji memberikan organ tubuh putranya kepada 48 iblis sebagai persembahan. Sedangkan Hyaki yang sudah dianggap cacat kemudian dibuang ke sungai. Singkat cerita, Hyaki yang masih didampingi Dewi Fortuna pun kemudian ditemukan oleh seorang pria tua yang memiliki keahlian sihir. Di sanalah, dia selain dilatih bela diri, juga dibantu memiliki organ tubuh palsunya melalui kemampuan sihir sang ayah angkat. Tidak hanya itu, sebelum pria tua tersebut mati, ia juga mewariskan sebilah pedang di lengan palsu kiri Hyaki. Kehebatannya pun tidak sembarangan. Selain dibuat oleh penempa pedang terbaik di dunia, dengan senjata itulah Hyaki menumpaskan satu persatu iblis yang telah mengambil organ tubuh aslinya. Sehingga ketika ia berhasil membunuhnya, maka Hyaki pun mendapatkan kembali organ tubuh yang semula ditumbalkan ayahnya. Seperti saat ia berhasil membunuh iblis kelabang, yang memberikan salah satu pergelangan kakinya kembali. Iblis kupu-kupu, yang memberikan jantungnya, dua iblis anjing yang memberikan sepasang bola mata dan lainnya. Hanya saja, Hyaki dalam petualangannya ditemani seorang wanita, sempat mengalami masa sulit. Di jelang penghujung cerita, ia justru dihadapkan dengan saudara kandung dan dua orang tuanya sendiri. Adiknya, Tohomaru, yang sempat menguntit perbincangan ibunya, tidak terima mengetahui memiliki saudara. Ia yang takut kehilangan tahta raja, bahkan mencoba membunuh Hyaki dengan membawa dua pengawal terbaiknya. Meskipun pertarungan sengit itu justru membunuhnya, Tohomaru terbunuh oleh patahan pedang anak buahnya sendiri yang tepat menancap di leher. Sedangkan sang ibu, yang rupanya mengetahui perkelahian anaknya dan semula bermaksud melerai, juga justru mati terkena tebasan katana Daigo. Perempuan tersebut tewas setelah mencoba menghalangi suaminya yang hendak membunuh darah daging mereka, Hyaki. Sedangkan Hyaki yang melihat itu, tentu tidak tinggal diam. Emosinya yang terlanjur tersulut seketika mengayunkan dua senjata pemungkasnya. Pertarungan pun sengit. Sementara Daigo, meski semula berhasil melukai putranya, justru berada pada posisi yang terpuruk. Ia berhasil dikalahkan. Dan bahkan lehernya yang nyaris terpenggal, namun beruntung niatan itu diurungkan Hyaki. Ia membatalkan membunuh ayahnya karena tidak rasa benci menguasai dirinya. Sedangkan Daigo yang memperoleh kesempatan hidup bukannya tersadar atas pengampunan itu, justru kembali membuat perjanjian dengan iblis. Ia merelakan tubuhnya dirasuki demi menghidupkan kembali anak bungsunya, Tohomaru,
dengan harapan untuk bisa melanjutkan tahta dan mimpi besarnya, menguasai dunia. Semula, Sang Iblis pun tertawa pecah. Seraya meninggalkan Hyaki dan adiknya Tohomaru, ia juga sempat mengancam akan mengerahkan pasukan lebih banyak untuk membunuh keduanya. Namun niatan itu pun urung. Pasalnya, Daego yang setengah sadar, seketika menusuk tubuhnya sendiri dengan katana. Sembari menahan sakit, ia juga berteriak meminta Hyaki segera membunuh iblis yang ada di tubuhnya. Daego pun mati beserta iblis yang ada di tubuhnya. Sedangkan, seperti biasa sebagai imbalan berhasil membunuh iblis, kali itu Hyaki mendapatkan hati aslinya. Cerita pun selesai. Meskipun, pada perburuan Hyaki terhadap beberapa iblis demi mendapatkan organ aslinya belum seluruhnya tuntas. Oke sanak. Sekian dulu review filmnya. Sampai jumpa.